Menyebut Gunung Arjuno, kalimat yang mungkin teringat pertama kali adalah angker. Ya, gunung tertinggi kedua di Jawa Timur ini sangat kental dengan cerita dan nuansa mistis yang menyelimutinya. Bahkan, nama beberapa titik pendakiannya punya sebutan yang menyeramkan. Lali Jiwo dan tentunya Pasar Setan. Ada apa di balik itu semua? Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Terletak di antara Kota Batu dan Kabupaten Pasuruan, Gunung Arjuno punya banyak jalur pendakian. Dari jalur tretes yang paling populer hingga jalur lawang, sumber berantas, sampai Purwosari. Hampir semua jalur punya mitosnya masing-masing. Tetapi, konon untuk mendaki gunung dengan tinggi lebih dari 3.000 meter ini, jumlah kelompok tidak boleh ganjil. Meski tidak ada sejarah asal-muasalnya, nyaris semua pendaki menaati peraturan tak tertulis tersebut. Pasalnya, jika memaksakan diri, diyakini akan ada kesulitan selama mendaki. Pernah kejadian juga, yaitu dari rombongan 5 orang pernah ada 1 orang yang sempat tersesat lumayan lama, terutama di area pos 6. Seolah-olah tertutup rapat gitu jalurnya. Padahal jalur itu jelas. Menurut Yusuf, jika memang terpaksa harus mendaki, kelompok berjumlah ganjil, setidaknya salah satu orang melengkapi diri dengan tongkat trekking atau sejenisnya. Sebelum mendaki biasanya kita briefing pendaki waktu menaik, kalau pendaki itu ganjil entah 3, 5, atau 7, itu harus minimal 1 orang bawa tongkat atau trekking pole. Nah, dari trekking pole itu sendiri nanti mulai start dari awal sampai puncak sampai turun lagi ke base camp, saat itu wajib dipakai. Menurut Nur Yusuf, untuk mendaki Arjuno tak hanya membutuhkan kekuatan fisik semata. Hati juga harus bersih dari niat buruk ataupun kesombongan. Jika pendaki diibaratkan adalah seorang tamu, maka Arjuno adalah tuan rumahnya. Dan hanya Arjuno yang memutuskan siapa yang menjadi tamunya. Orang yang sudah pernah mendaki bahkan gunung tertinggi se-Indonesia pun sudah 2 kali mendaki sana. Ini mendaki sini tumbang atau tidak nyampe puncak. Yaitu tadi, karena dia dengan sombongnya. Arjuno tidak mau. Di kalangan kepercayaan, Gunung Arjuno memang dianggap salah satu gunung keramat. Gunung tertinggi keempat di Pulau Jawa ini penuh dengan situs-situs peninggalan kerajaan Majapahit. Nigel Buloh, sejarawan Inggris mengatakan, lereng Arjuno di jalur Purwosari dijadikan tempat bersemedi di zaman kerajaan. Nama Arjuno sendiri konon disematkan karena tempat ini dipercaya sebagai pertapaan sosok Arjuno, salah satu tokoh pewayangan dalam kisah Mahabharata. Tak heran jika situs keramat di jalur Purwosari nyaris mengandung unsur tokoh wayang. Jalur ini terkenal dengan aura yang menenangkan. Selain para pendaki reguler, banyak pegiat sejarah dan pejalan spiritual berziarah ke lereng Purwosari. 500 meter dari pos pendaftaran, kita akan menjumpai situs Padepokan Batara Guru. Di tempat ini disimpan arca Batara Guru yang disebut sebagai penguasa kahyangan dalam kisah pewayangan. Warga sekitar yang akan menyelenggarakan hajatan biasanya meminta doa restu ke Padepokan Batara Guru demi kelancaran acara. Para peziarah pun diperbolehkan untuk datang sekaligus berdoa di tempat ini. Kalau ada yang punya hajat, tentunya membawa sajen ke sini karena kemantapan orang-orang Jawa dari adat ini untuk diperlukan untuk minta bantuan termasuk minta keselamatan. Konon, kawanan pencuri tersebut mendapatkan musibah yang sangat misterius. Jalur pendakian Purwosari juga biasa disebut Tambak Sari oleh pendaki. Naik ke atas, kita akan menjumpai Goa Ontobugo.
Meskipun secara fisik kita tak bisa masuk, masyarakat percaya ada jalur khusus penghubung goa dengan kerajaan goib pantai selatan. Terkenalnya Gua Ontoboko itu sendiri, kebanyakan orang dari orang ritual sendiri menyebutnya bahwa itu portal atau gerbang masuknya ke pantai selatan. Sayangnya, mitos itu justru dipergunakan oleh beberapa orang melakukan pemujaan di tempat ini. Dan nggak menuntut kemungkinan banyak juga yang menyalahgunakan dalam arti tempat-tempat seperti itu sebagai sistem pemujaan ataupun meminta istilahnya mungkin rezeki lebih. Di pos 4 pendakian, kita akan menemukan petilasan Eyang Semar. Lokasi ini dipercaya sebagai moksanya Batara Semar yang juga penasehat dari Arjuno. Konon, ketika Arjuno welirang terbakar, petilasan ini tak terganggu sama sekali. Bahkan, api yang mendekat mendadak padam. Langsung hilang di ini, ada angin besar. Sering ada kebakaran itu, kalau di sekitar situ nggak bisa kebakaran. Kalau musim kemarau kan sering kebakaran dulu. Sementara itu, area paling tenar di Arjuno adalah tepat sebelum mendekati puncaknya, Alas Lali Jiwo, atau secara harfiah berarti hutan lupa jiwa. Di tempat inilah seringkali pendaki tersesat, tersasar sampai jauh dari rombongan, bahkan sampai dinyatakan meninggal. Lokasinya masuk di area jalur pendakian Tretes. Vegetasi yang berbeda jauh dengan dataran di bawahnya seringkali membuat pendaki bingung dan kehilangan arah. Di area Alas Lali Jiwo itu sendiri, itu kebanyakan itu bukan cemara gunungnya malah tumbuh-tumbuhan tahunan yang seperti kayak kayu gesek, dan lumutnya itu memang beda. Bentuk lumutnya itu dari tumbuhan lainnya yang di samping-sampingnya itu berbeda, dari corak warna dan lain-lain itu berbeda. Alas Lali Jiwo juga kerap membuat pendaki berputar dan kembali ke tempat yang sama. Nur Yusuf menyebut misteri Alas Lali Jiwo ini memang sudah diceritakan turun-temurun. Mereka yang tidak fokus akan dengan mudah menjadi korban di tempat ini. Kalau Alas Jiwo itu namanya sudah lali jiwa, jiwanya sudah lupa. Jadi orang kalau sudah memasuki ke situ dan pikirannya posisi kosong atau sedang dalam keadaan bermasalah, itu biasanya di situ cuma berputar aja tanpa arah, tahu tujuannya kemana dan jarang juga bisa kembali lagi ke jalurnya. Di sisi selatan dari puncak Arjuno juga terdapat mitos yang tak kalah mendebarkan, Pasar Setan. Tak terhitung cerita pendaki tentang mistisnya Pasar Setan. Dari suara misterius seperti keramaian orang di pasar, sampai lantunan suara gamelan layaknya acara pernikahan. Konon, tempat ini memang sebuah pasar, tempat berkumpulnya makhluk goib. Kadang-kadang tuh kedengaran mas, kedengaran banyak orang seperti di pasar itu. Kadang-kadang kedengaran kereta Jawa itu termasuk apa itu pakai dokar. Mereka yang mendaki sangat disarankan untuk tidak berhenti membangun tenda di Pasar Setan. Konon akan banyak makhluk goib yang menghampiri. Kondisi fisiknya itu cuma bebatuan, cuman bebatuan aja sih, datar dikit gitu, kurang lebih sekitar 8 kali 12 kalau nggak salah itu, sekitaran itu. Ya memang konon katanya kalau malam biasanya terdengar kayak ya namanya pasar gaib ya, biasanya kalau teman-teman mendaki itu berceritanya dengar suara gamelan ataupun suara kuda, ya seperti kayak orang barter zaman dulu lah. Jika dilihat secara logika, larangan berkemah di Pasar Setan sebenarnya memang masuk akal.
Dataran luas tanpa pelindung akan membuat tenda terpapar angin dari segala arah. Cuaca yang mudah berubah tentu bisa membahayakan pendaki. Begitu pula dengan Lali Jiwo. Meski penuh dengan cerita mistis, Nigel Buloh menyebut bahwa hutan ini dulunya adalah favorit orang-orang Belanda. Hutan yang tenang dan syahdu seolah membuat jiwa dan hati lupa akan segala permasalahan. Terlepas dari segala mitos dan legenda, mendaki gunung memang bukan semata-mata perjalanan fisik. Konon, jika ingin menguji karakter seseorang, ajaklah dia ke gunung. Karena di situ akan tampak sifat aslinya. Perjalanan ke gunung pun bagi sebagian orang adalah perjalanan spiritual. Mereka memandang gunung adalah tuan rumah dan kita hanya sebagai tamu. Dan sebagai tamu, berlaku sopan adalah sebuah keharusan.